Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan sekarang saya sudah tersambung dengan Coach Widodo. Wah ini, Coach Widodo Cahyono Putra yang merupakan pelatih dan juga mantan pemain timnas. Selamat malam Coach. Selamat malam, Ya, Caca. Coach, selain berikan komentar terkait bagaimana kemudian permainan ketika kita memenangi pertandingan melawan tim yang begitu hebat Korea Selatan dan bagaimana kemudian peluang menghadapi Uzbekistan dan mungkin satu lagi Coach, siapa yang berpeluang mencetak gol hari Senin ini sebagai pemain yang bisa salto ketika mencetak gol beberapa waktu lalu, Coach silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat ya pemain sekarang kemajuannya sangat pesat sekali ya. Bagaimana seorang Coach Shin bisa meramu pemain-pemain yang memang pemain-pemain muda ya menjadikan sebuah tim yang sangat disegani sekarang sangat kuat ya. Karena saya bicara kuat karena pemain-pemain ini bisa berimprovisasi ya, bisa kerjasama timnya sangat luar biasa. Dan tentunya yang saya lihat mentality yang dulu mungkin ya saya juga mengalami kalau bermain dengan tim-tim lawan atau tim-tim yang memang diunggulkan itu sedikit udah nervous, tapi sekarang saya melihat pemain-pemain timnas kita usia 23 ini sangat luar biasa dan itu jauh ya mentality sekarang sudah bagus dan kerjasama timnya juga sudah kompak sekali. Saya berharap tim ini akan menjadi pilar ya Garuda ke depannya. Ya, Coach Widodo, siapa kira-kira punya peluang untuk mencetak gol di hari Senin? Saya tidak bisa meramal ya karena masing-masing pemain punya talenta masing-masing untuk mencetak gol, saya kira ya. Bahkan bukan hanya pemain depan saja, di mana Komang Teguh juga udah beberapa kali udah bisa mencetak gol. Jadi inilah sepak bola yang diharapkan, bukan hanya striker yang mencetak gol, tapi semua pemain bisa mencetak gol. Termasuk Armando kemarin dengan penaltinya dia bisa mencetak gol. Inilah sepak bola, makanya dari semua pemain harus siap siapapun yang diturunkan. Oke, benarkah seperti itu Pak Dede? Benar, jadi di dalam sepak bola itu tidak hanya mengandalkan pemain depan saja yang melakukan gol, tetapi semua yang terlibat di permainan itu bisa mencetak gol. Kelebihan Uzbekistan adalah seperti itu, Mbak Caca. Pemain-pemainnya itu hampir semua dari 5 pertandingan itu mencetak gol yang berbeda orangnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita pun nanti saat melawan Uzbekistan, pemain-pemain Indonesia, siapapun bisa mencetak gol seperti itu. Berarti Bung Fe ini bisa menjadi catatan atau juga keunggulan tidak sih? Ibaratnya begini, nggak ada yang bisa kita jagain juga di para pemain-pemain Uzbekistan karena siapapun bisa mencetak gol untuk timnas Uzbekistan dan kita harus juga menerapkan pola seperti itu. Betul, ya saya setuju ya dikatakan Coach Widodo tadi, siapapun yang mencetak gol artinya juga keunggulan, keuntungan untuk tim kita. Betul. Gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya begini, kalau saya pengen melihat bagaimana nanti ketika mungkin kita tidak usah berbicara Indonesianya saja, mungkin Uzbekistannya juga yang harus kita coba evaluasi. Ketika misalnya Uzbekistan juga melakukan evaluasi terhadap tim nasional Indonesia, pemain-pemain unggulan misalnya seperti Marcelino dijaga ketat, siapapun itu dimatikan misalnya dengan permainan yang benar-benar lugas dari Uzbekistan. Nah ini kita akan lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi evaluasi dari Coach Sintayong dalam menit per menit untuk merubah konsep permainan timnya. Artinya siapa yang muncul bisa mencetak gol itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau berbicara siapa yang mencetak gol, tentunya semua pemain harus bisa mencetak gol ketika mendapatkan momen itu. Oke, bagaimana Pak Marji bahwa supaya ini bagaimana taktik strategi Uzbekistan ini juga kita harus pelajari juga ya. Jangan sampai ada pemain-pemain yang memang sudah ditargetkan mencetak gol justru dijagai dan nggak bisa kemana-mana, tidak bisa luas seperti apa, Pak Marji? Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa permainan apa yang selama ini dijalankan oleh Uzbekistan, strategi apa, kan kami sudah pelajari betul itu. Dari beberapa game selama di sini kami pelajari dengan detail supaya dari hasil tim analis yang sudah berjalan dan diberikan kepada tim kepelatihan itu bisa kita evaluasi dan kita bisa mengantisipasi gitu. Jadi kaitannya dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, tentu itu sudah kita antisipasi dan sudah bisa kita jalankan lah kira-kira apa sih strategi apa yang akan dilakukan oleh Uzbekistan dan nanti kita akan melakukan seperti apa. Secara detail itu sudah kita lakukan dan ini tadi juga baru selesai kita lakukan itu
Ya sekarang tinggal berharap saja, sebenarnya tinggal berharap saja para pemain ini, anak-anak ini bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Itu aja.